besar dan luas. Realita keberagaman ini telah disadari dan dipahami oleh para pendiri negara Indonesia sebagai kekayaan yang satu sama lain harus saling menghormati dan bekerja sama menuju satu bangsa yang kuat. Penghormatan terhadap keberagaman dan kemajemukan ini secara filosofis telah dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sebagai bagian dari anak bangsa ini, kami masyarakat adat Dayak juga memiliki hak yang sama di dalam hukum dan keadilan sosial dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kami sangat kecewa atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidang, mengadili dan menjatuhkan hukuman selama 7 bulan 15 hari sesuai masa tahanan Edi Mulyadi. Padahal penyidik Polri telah menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka ujaran kebencian dan berita bohong, serta telah membuat keresahan di tengah masyarakat dengan pasal berlapis dengan pidana penjara 10 tahun. Kemudian jaksa penuntut umum JPU menuntut dengan tuntutan 4 tahun penjara. Putusan ini tentu telah mencederai perasaan seluruh masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak dan seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini mendambakan keadilan hukum. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami Majelis Adat Dayak Nasional sebagai organisasi atau lembaga masyarakat adat Dayak tertinggi di tingkat nasional yang menjadi tempat atau wadah mengadu berbagai keluhan, berbagai aspirasi dan harapan bagi masyarakat adat Dayak se-Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan, perlu menyampaikan aspirasi, usulan dan tuntutan masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan, kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial. Pertama, Majelis Adat Dayak Nasional beserta seluruh jajaran Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga kecamatan dan desa siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah dan semua komponen bangsa dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, serta menjadi garda terdepan dalam mempertahankan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika. Kedua, terkait putusan hakim yang telah menjatuhkan hukuman selama 7 bulan 15 hari, patut dinilai telah merendahkan institusi Polri sebagai penyidik dan merendahkan profesi jaksa penuntut umum JPU sebagai alat penuntut hukuman yang mewakili negara dalam menjalankan fungsi hukum di NKRI tercinta ini. Hal ini kami nilai telah menyimpang dari logika hukum, padahal fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Edi Mulyadi secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan ujaran kebencian, berita hoax, dan menimbulkan keresahan dan reaksi keras di masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan. Begitu juga fakta sosial kemasyarakatan. Pada saat itu
di mana-mana terjadi kecaman, unjuk rasa, dan tuntutan-tuntutan agar Edi Mulyadi dihukum dengan seberat-beratnya. Masyarakat Kalimantan pada waktu itu, Pak, semua provinsi dan kabupaten bereaksi dan membuat laporan di masing-masing Polda. Yang berikutnya, yang ketiga, kami masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan, meminta Kejaksaan Agung dan institusi terkait untuk meminta Jaksa Penuntut Umum JPU melakukan banding terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Edi Mulyadi. Yang keempat, kami masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan, menuntut kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial untuk segera memanggil, memeriksa, dan melakukan tindakan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Edi Mulyadi, yang kami duga dan meyakini telah terjadi pelanggaran perilaku dan kode etik hakim. Tuntutan ini kami sampaikan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. 5. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan, akan melakukan tuntutan hukum adat kepada Edi Mulyadi sesuai tata cara dan hukum adat masyarakat Dayak Kalimantan Timur melalui Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur. 6. Apabila tuntutan kami ini tidak diperhatikan, maka kami masyarakat adat Dayak akan menyelesaikannya dengan cara kami sendiri, dan ini akan kami lakukan. Apakah kami mengusir semua orang-orang yang seperti Edi Mulyadi di sana? Dan pengadilan-pengadilan negeri akan kami duduki. Kantor-kantor kehakiman apapun akan kami duduki nanti, kalau tidak diperhatikan. Dan kami bakar rata dengan tanah. Kami tidak main-main, karena harkat martabat kami sudah diinjak-injak, dan kami masyarakat adat Dayak dianggap tidak ada. Dan ini menjadi perhitungan bagi kami soal IKN. Demikian aspirasi, tuntutan, dan harapan masyarakat adat Dayak se-Indonesia, khususnya se-Kalimantan, kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, demi keadilan hukum, keadilan sosial, dan dijunjung tingginya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan keutuhan NKRI tercinta. Majelis Adat Dayak Nasional sebagai perwakilan seluruh masyarakat Dayak se-Indonesia, Presiden Dr. Andes Martin Bila MM, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Yakobus Kumis MH. Demikian pernyataan sekaligus usulan dan harapan yang kami sudah sampaikan ini. Setelah ini nanti akan kami sampaikan kepada Komisi Yudisial, dan tentu kami akan tetap mengawal ini, Pak. Kami masih perwakilan-perwakilan yang hadir ini untuk menyampaikan ini. Nah, dengan harapan, Pak,
apa yang kami sampaikan, di mana Komisi Yudisial ini memiliki hak kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan juga mengambil tindakan terhadap hakim-hakim yang melakukan putusan hukum yang menurut kami dan logika hukum, Pak. Saya belajar hukum juga, sebagai magister hukum juga, dan hampir 4 juga nilai saya sama. Dan saya di mana-mana sudah menangani persoalan masyarakat di 35 tahun. Ini kami melihat, Pak, polisi melakukan penyelidikan, pasal-pasalnya berlapis. Di situ dijatuhkan 10 tahun kurungan dari kepolisian. Kemudian jaksa penuntut umum 4 tahun. Lalu putusan hakim biasanya minimal lah 2/3 atau 3 tahun atau separuh lah misalnya. Kecuali tidak terbukti. Di dalam persidangan itu dikatakan tidak terjadi gejolak, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi gejolak. Seperti apa? Sungai Mahakam dah kami tutup kok 1 hari, teriak tuh presiden. Batu bara tak bisa jalan 1 hari, Pak. Padam itu. Belum jalan terang kami tutup. Belum akses pembangunan IKN itu kami hentikan. Tanah kami kuasai lagi. Biar ribut-ribut sekali. Bila perlu kalau kami mendapat ketidakadilan terus seperti ini, kami lebih baik daya itu merdeka, Pak. Lebih baik kami merdeka, mungkin lebih baik, supaya kami bisa menentukan nasib kami sendiri. Nah, karena itu, Pak, dengan tulus ikhlas kami mewakili masyarakat daya hadir di sini, Pak, untuk menyampaikan ini. Tolong, ini aspirasi kami. Jangan sampai kami katakan tadi kami menggunakan cara kami sendiri. Macam-macam cara orang Daya. Banyak macam yang bisa kami lakukan. Nah, karena itu harapan kami, tolong, Pak, sampaikan, tolong dilidik, disidik, dipanggil hakimnya ini ada apa. Karena dari awal kami melihat memang ada ketidakbersihan. Kalau diponis 2 tahun, Pak, kami berterima kasih. Masih ada nilainya kami di hadapan 28 kali sidang, Pak. 27 kali sidang. 27 diputus. Menghadirkan saksi kami, Pak, 45, hanya 22 aja yang panggil. Karena waktunya panjang. Habis biaya kami, habis energi kami. Semuanya kami tumpahkan demi harkat martabat kami. Juga termasuk warga-warga lain, suku-suku lain yang berdiam di Pulau Kalimantan. Secara resmi mungkin saya sampaikan kepada Bapak, biar ini disampaikan untuk Bapak Ketua Komisi melalui komisioner ya. Yumis tadi Pak ya, MH yang sudah memberikan Pak Ketua LBH daripada ini adalah menyampaikan pada kita supaya nanti sekaligus ditambah. Baik. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Andus Yaakobus Kumis, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Nasional ya Pak, catat Pak. Dan tadi menyampaikan beberapa poin tuntutan dari Bapak Ibu dari Majelis Adat Nasional dan beberapa komponen dalam masyarakat daerah lainnya. Kemudian tadi Bapak Ketua ya, silakan Pak. Selamat sore Pak. Ya, mohon maaf suara saya agak habis karena saya yang teriak-teriak kemarin di pengadilan dan tidak terima. Saya pengacara Dayak seluruh Indonesia dan saya mengikuti persidangan dari awal sampai akhir Pak. Saya tahu apa yang terjadi. Begitu ya. Nah, sampai saya melihat persidangan majelis hakim ini sangat tidak berimbang. Lebih membela Edi Mulyadi
lebih memojokkan saksi-saksi kita, mempermalukan saksi-saksi kita. Begitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tidak tahu apakah hakim ini, ketua hakim ini, pernah mendengar, melihat dari video Idi Mulyadi itu tidak. Begitu ya. Sehingga pada waktu sidang, dia mengatakan bahwa Idi Mulyadi tidak pernah mengatakan, menyebutkan kalimat Kalimantan. Begitu ya, sangat disayangkan. Padahal video itu di jam 1 jam 19 menit 0,5 detik ada disebutkan Kalimantan Kalimantan PPU. Ya, di situ dia katakan tidak pernah menyebutkan. Saya pikir sangat aneh hakim. Begitu ya. Dan ketiga, kemarin ketika diwawancarai oleh pihak CNN media, bahwa pengacara Idi Mulyadi mengatakan bahwa mereka sudah sepakat dengan hakim untuk pasal-pasal, bahwa tidak ada kesalahan Idi Mulyadi. Kok bisa kesepakatannya? Ada apa? Ya, saya berharap pihak Komisi Yudisial harus tegas terhadap hakim ini supaya jangan merusak citra institusi daripada pengadilan dan hakim-hakim. Saya berharap juga bahwa hukum harus ditegakkan. Jangan pilih kasih, jangan pilih suku, dan jangan pilih agama. Dan satu aneh sekali bahwa hakim ini menyatakan Idi Mulyadi tidak bersalah. Aduh, kok tidak bersalah? Menghina orang kok tidak bersalah?